Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, FIBO Studio kali ini kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah salah satu kepala UPT yang ada di Universitas Negeri Malang. UPT apa itu dan apa kiprahnya? Monggo silakan memperkenalkan diri. Silakan. Oke, terima kasih Pak Lukman. Nama saya adalah Luciana Margaret. Saya sebagai kepala UPT Laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang. Ya. Terkait dengan kami sebagai UPT Laboratorium Pancasila, pada dasarnya ingin menjadi laboratorium rujukan. Ya, menjadi laboratorium rujukan dalam hal bukan hanya mensosialisasikan, tetapi wujud dari bagaimana kita akan mengadakan penelitian, mengadakan pengkajian, pengembangan, dan pelestarian dari nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila. Tentunya nilai Pancasila itu sekarang menjadi salah satu hal yang penting pada kurikulum merdeka, yang mana tiap satu pendidikan dan insan di masyarakat mereka harus mengenal, memahami nilai-nilai Pancasila yang ada. Kemudian satu pendidikan juga bagaimana menciptakan pola ajar profil Pancasila dan apa langkah mungkin yang akan dilakukan sebagai lab Pancasila yang selalu ditunggu-tunggukan. Oke, kebetulan saat ini memang kami sedang menggodok salah satu kurikulum. Ya. Juga bukan cuma salah satu, sebenarnya ada 2 kurikulum. Yang pertama adalah kurikulum sebagai implementasi dari perjanjian kerjasama yang saat ini sedang dilakukan oleh Pak Lukman, gitu ya. Salah satunya adalah bentuk kurikulum yang untuk pengajaran terkait dengan P5, ya, penempatan profil pelajar Pancasila, yang insya Allah mungkin akan bisa dipakai oleh sasaran pendidikan dari KB, TK sampai pada perguruan tinggi. Dan yang kedua, karena memang hasil dari perjanjian kerjasama tersebut akhirnya juga menimbulkan sesuatu hal di mana kami ingin sasarannya bukan hanya sekedar dari SD sampai pada perguruan tinggi, juga pada level pimpinan Ya. Level pimpinan dan ASN. Jadi kebetulan sudah terjalin kerjasama dengan Pak Lukman, gitu ya. Alhamdulillah dengan hal tersebut mungkin bisa menjadi output bagi kami terkait dengan bagaimana kita akan menghasilkan suatu bentuk kurikulum yang bisa dipakai pada dasarnya untuk aparatur sipil negara. Memang saat sekarang itu banyak teman-teman yang sudah mendapatkan inspirasi atau mendapatkan apresiasi bahwa dia sebagai insan Pancasila menjalankan dari sisi pendidikan, dari sisi mungkin seni, misalkan Titik Puspa juga pernah dapat sebagai dari balai Pancasila itu PIP ya. Ada artis juga, yang lain juga dapat juga bagaimana mereka memerankan sebagai artis, sebagai public figure, memerankan nilai-nilai Pancasila pada sosialisasi di masyarakat. Tentunya teman-teman juga harus dilakukan banyak terobosan-terobosan, bisa dalam bentuk juga bentuk mungkin kerjasama, kita membuat relawan Pancasila. Karena kalau saya dengar teman-teman ini akan mengadakan kemah Pancasila. Iya. Yang kira-kira kapan tuh ya? Bulan Oktober. Bulan Oktober. Ya. Nah, ada kemah Pancasila yang di situ akan hadir beberapa narasumber yang luar biasa, yang itu juga akan menguatkan nilai-nilai Pancasila sehingga relawan nanti itu bisa melakukan implementasi kegiatan di masyarakat. Ya, Ibu mungkin ini kan lab dari di bawah Universitas Negeri Malang. Bagaimana kampus itu berperan atau mensupport itu seperti apa kira-kira? Kampus kalau mensupport, alhamdulillah kami disupport secara penuh ya. Apalagi dengan Pak Rektor kami, ya Pak Prof. Haryono, gitu ya.
karena memang misinya kami adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan dinamika implementasi nilai-nilai Pancasila. Jadi berarti segala stakeholder ini akan berkaitan sehingga menghasilkan sesuatu yang berintegritas terkait dengan bagaimana kemudian pemahaman nilai-nilai Pancasila bukan hanya sekedar verbal aja seperti itu, tetapi pada dasarnya memang ada sesuatu standar yang bisa kami berikan gitu ya, terkait dengan bagaimana kita memahami konteks nilai Pancasila bukan hanya secara verbal tetapi dalam segala hal seperti itu, apalagi terkait dengan tindakan ya, itu yang paling penting gitu. Luar biasa sekali, moga-moga apa yang diharapkan dari nilai Pancasila Universitas Negeri Malang bisa menjadi salah satu pokok di negeri ini. Bagaimana kita menghadapi generasi gemilang tahun 2045 yang mana di situ ada bonus-bonus yang ada bonus demografi, bonus generasi dan sebagainya. Tentunya kita harus menyiapkan generasi tersebut menjadi generasi Pancasila atau generasi yang luar biasa. Mungkin ada statement yang disampaikan, silakan. Oke, statement yang disampaikan adalah sebagai kepala PT Laboratorium Pancasila, berarti marilah sebenarnya kita segenap masyarakat gitu ya, mampu kepentingan untuk memang benar-benar mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita bukan hanya sekedar melihat bahwa Pancasila itu hanya sebagai dasar negara aja, tetapi ketika kita berperilaku, ketika kita hidup di dalam masyarakat gitu ya, itu yang benar-benar harus diimplementasikan. Ada kontribusi. Iya, seperti itu. Dengan nilai Pancasila. Iya, seperti itu. Terima kasih Bu. Moga-moga kunjungan di studio FEB Academy ini menjadi salah satu langkah kita untuk bisa berkontribusi gemilang kepada masyarakat, dan utamanya kita bisa membantu pemerintah dalam implementasi kurikulum Merdeka, dan itu ada kaitannya dengan bagaimana kita membuat pelajaran profil Pancasila itu yang diharapkan menjadi satu kenyataan untuk menghadapi generasi mendatang. Terima kasih teman-teman semua. Salam Pancasila. Semoga kita juga bisa selalu konsisten komitmen membangun negeri ini menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.